Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rustugun Rahayu. Saya dari kelas Biologi C semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi mikrobiologi, yaitu tentang bakteri Bifidobacterium. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih Bifidobacterium. Bifidobacterium adalah salah satu genus bakteri asam laktat yang hidup di dalam usus besar manusia dan hewan. Beberapa karakteristik dari bakteri ini adalah garam positif, anaerob, non-motil, yang tidak bergerak, tidak membentuk spora berbentuk batang, dan memiliki persen G+C atau guanosin sitosin yang tinggi, yaitu sekitar 55-67%. Kemudian sel ini umumnya terlihat berpasangan membentuk huruf V atau Y. Suhu optimal untuk pertumbuhan Bifidobacterium adalah 37-47 Celcius dan pH optimumnya antara 6,7-7,2. Dari 30 spesies Bifidobacterium ditemukan beberapa di antaranya digunakan sebagai probiotik, yaitu B. infantis, B. lactis, B. adoctentis, Bifidium, B. brave, B. lognum, B. animals, dan Thermophilum. Bakteri ini telah digunakan secara komersial sebagai probiotik dalam perbuatan yogurt dan produk olahan susu. Sejarah ditemukannya Bifidobacterium yang pertama kali diisolasi pada tahun 1819 sampai 1890 oleh Tessier dari feses atau kotoran bayi yang disusui ibunya. Dia mendeskripsikan bakteri tersebut sebagai mikroorganisme berbentuk batang, tidak memproduksi gas, morfologi bifid, dan kemudian disebut sebagai Bacillus bifidus. Penamaan Bifidobacterium ini telah beberapa kali mengalami perubahan sejak pertama kali diisolasi. Bakteri ini pernah dimasukkan ke dalam genus Bacillus. Bakteri Bifidonorcordia, Lactobacillus, dan Corynebacterium. Hingga akhirnya pada tahun 1974 bakteri tersebut dipisahkan menjadi genus yang baru. Kemudian ada yang terakhir, yaitu manfaat dari Bifidobacterium lactisnya itu. Yang pertama, apabila tubuh memiliki Bifidobacterium dalam jumlah yang cukup, maka bakteri tersebut dapat menempel pada usus, kemudian berkompetisi mendapatkan makanan dan tempat untuk hidup dengan organisme patogen lainnya seperti Candida albicans. Patogen yang tidak dapat bertahan akan keluar dari dalam tubuh melalui saluran pencernaan. Bifidobacterium juga dapat hidup di lokasi tanpa oksigen dan di lingkungan asam karena menghasilkan asam asetat dan asam laktat. Tubuh akan terlindungi dari bakteri lain yang memerlukan oksigen atau lingkungan basah untuk hidup. Selain itu, bakteri ini juga memiliki beberapa manfaat positif bagi kesehatan manusia, seperti mampu menghasilkan beberapa vitamin B kompleks, kemudian yang bermanfaat bagi tubuh kan, membantu pengaturan diet bagi sebagian manusia menderita kondisi liver tertentu, dan mencegah bakteri mengubah nitrat pada air dan makanan, menjaga nitrit yang merupakan penyebab kanker. Kemudian bakteri Bifidobacterium ini bisa diolah menjadi sumber pangan yang bermanfaat, yaitu sumber pembuatan yogurt. Nah, sekian dari saya. Jika penjelasannya kurang lebih banyak kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat beberapa jenis Bifidobacterium sebagai berikut, beserta manfaatnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.